Halo sobat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama A Good Day to Be a Dog? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Masih ingat dengan kejadian canggung di kamar Choyul? Akhirnya Choyul dan Hena bersekutu untuk mengelabui Sowon. Mereka mengarang cerita kalau Hena minum-minum setelah membebaskan Choyul dari kantor polisi. Dan saking mabuknya, Hena jadi menginap di rumah Choyul. Sowon ternyata adalah paman Choyul, dan Sowon meminta Hena untuk menyimpan rahasia ini. Chea melihat Hena dan Sowon keluar dari apartemen Sowon, dan mulai mencurigai mereka. Hena pun memberitahu kakaknya Yuna bahwa Yul, yaitu muridnya, tahu rahasia Hena. Yuna takut Yul akan membocorkan rahasia Hena. Yuna juga memberikan gantungan kunci berbentuk kepala anjing agar Hena memberikannya kepada Sowon. Dengan harapan, jika Sowon menggunakan gantungan kunci itu, Sowon lama-kelamaan bisa tidak terlalu takut dengan anjing. Sangat tidak terduga, kepala sekolah malahan membawa anjing kesayangannya bernama Manduk ke sekolah dan menaruhnya di kantor guru. Tentu saja Sowon ketakutan setengah mati, sampai tidak berani masuk ke ruang guru hari itu. Beberapa kali, Sowon pun menghindari Manduk. Dan beberapa kali pun, Hena menolong Sowon agar Sowon terhindar dari Manduk. Teman Hena berkata bahwa Manduk sudah pulang. Dengan tersirat, Hena mengatakan bahwa Manduk sudah tidak ada di kantor guru pada Sowon. Chea yang menyukai Sowon menanyakan kepada Hena, kenapa dia mengunjungi Sowon. Tapi, Hena menjelaskan bahwa antara dirinya dan Sowon tidak ada apa-apa. Chea lega mendengar hal itu. Songyi tiba-tiba berkata kalau Manduk akan datang lagi ke sekolah siang ini. Dengan panik, Hena langsung berlarian menuju kantor guru. Dan ternyata benar, di kantor, Sowon sedang ketakutan dengan Manduk. Kejadian itu disaksikan oleh Chea dan guru lainnya. Hena yang melihat kejadian itu langsung membuat sandiwara untuk menolong Sowon, supaya Sowon tidak malu karena rasa takutnya pada anjing. Sowon yang terus-menerus dibantu Hena, teringat saat pertama kali Hena menjadi guru baru di sekolah itu. Ternyata, dari awal Hena masuk menjadi guru di sekolah itu, Sowon sudah menyukai Hena. Saat perjalanan pulang, Sowon mengucapkan terima kasih kepada Hena. Karena hari ini dia telah banyak sekali menolong Sowon. Sowon juga mulai membuka diri bahwa tidak ada yang tahu kalau dia takut kepada anjing. Tapi, Hena membesarkan hati Sowon, serta memberikan gantungan kepala anjing kepada Sowon agar Sowon menganggap gantungan itu sebagai jimat baginya. Ada sesuatu yang aneh dengan Bogyom. Dia berjalan menuju basement sekolah dan diperlihatkan ada banyak sekali barang-barang peninggalan dari zaman dahulu kala. Ada juga potongan ingatan yang masih belum tahu ada apa. Dan apakah ada hubungannya dengan Hena dan Sowon? Sowon mengambil kesempatan untuk berduaan dengan Hena dengan dalih membelikan kado pernikahan untuk teman guru mereka yang akan menikah akhir pekan ini. Sowon pun menawarkan agar Hena pergi ke pesta pernikahan berdua dengan Sowon. Hena pun menerima tawaran itu. Chea juga ingin menumpang di mobil Sowon. Tapi, Sowon bersembunyi agar tidak ditemukan Chea, karena dia ingin berduaan dengan Hena. Sowon dan Hena tiba di pesta pernikahan itu. Mereka berlari bersama. Sowon juga membantu Hena membenarkan jepitan rambutnya. Sowon juga membawakan lagu untuk pernikahan tersebut. Hena menjadi tersipu karena tindakan Sowon hari ini kepadanya. Setelah pesta pernikahan, Bogyom dan Hena pergi ke laut bersama. Dan usai mereka berbincang, ditampilkan lagi adegan pada zaman dahulu kala yang belum kita ketahui apa hubungannya. Yuna meminta Hena agar Hena dapat meminta tolong Yul, supaya bisa memasukkan Hena dalam wujud anjing ke rumah mereka lagi saat Sowon tidur. Dan Hena dalam bentuk anjing dapat menciumnya. Lalu, kutukan tersebut akan hilang. Karena Hena malu untuk membicarakan mengenai kejadian ciuman itu kepada Yul, maka Yuna dan Wotek membantu Hena menceritakan bagaimana kutukan itu dimulai dan bagaimana kutukan itu akan selesai kepada Yul. Hena akhirnya jujur kepada Yul bahwa dia mencium pamannya Sowon.
dan harus menciumnya lagi saat dia berubah menjadi anjing. Yul langsung mengizinkan Hena untuk menghentikan kutukan itu malam ini juga. Malam itu, Yul mengawasi pamannya untuk mengetahui kapan pamannya akan tertidur. Ketika pamannya sudah tertidur, Yul akan melaporkannya kepada Yuna dan Wotek. Hena juga sudah siap mencium Sowon dalam wujud anjingnya. Hena akhirnya mencium Sowon dalam wujud anjingnya. Tapi hasilnya tidak berubah. Dia mencium sekali lagi dan tetap tidak berubah. Mereka semua bingung kenapa Hena tidak berubah ke wujud aslinya. Ternyata semua itu karena Sowon tidak dalam keadaan sadar. Jadi, Hena dalam wujud anjingnya harus mencium Sowon ketika Sowon dalam keadaan sadar. Hena berpikir berarti dia harus membuat Sowon untuk tidak takut kepada anjing dahulu. Barulah dia bisa mengatasi kutukannya itu. Jadi, Hena menawarkan diri kepada Sowon untuk latihan agar Sowon dapat mengatasi ketakutannya. Sowon pun menerima tawaran Hena. Hena mengajak Sowon untuk pergi berdua ke tempat orang-orang biasanya membawa anjing peliharaan mereka. Sowon masih terlalu takut. Dan saat mereka berdua duduk di taman, ada anjing besar berlari menuju tempat mereka duduk. Langsung saja trauma Sowon muncul. Tapi dengan sigap, Hena langsung melindungi Sowon. Duh, romantis banget ya mereka ini. Jadi meleleh deh. Tapi, sayang banget ini drama hanya tayang seminggu sekali sahabat nonton. Sabar ya untuk menunggu kelanjutan dramanya. Tetap setia bersama teman nonton kamu. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.